Kan macam-macam lah. Saya pasti berani memastikan si dokter Indonesia yang mati ini ya. Itu dibunuhnya di apartemen dia. Jadi itu bomnya spesifik dia jadi udah target. Jadi Israel udah tahu. Dia nggak ngebom buildingnya, dia ngebom apartemennya. Saya udah pasti tahu. Ini dokter ini hidup di Gaza itu siapa yang bayarin? Ya kan? Who's his financial backup? Saya kak curiga, Yusuf Kala aja yang bangun rumah sakit, ya berarti ini payrollnya jadi dari si Chaplin ini, si Yusuf Kala kalau menurut saya sih. Bentar ya. Pak Andi mau bicara, Pak Andi. Saya mau Boleh? tampilkan. Boleh? Ya, Boleh? Ini ya. balik lagi, ya. Itu yang banyak dipertanyakan. Kenapa Amerika ini atau negara-negara Barat selalu membela Israel? Nah, mereka nggak menyadari. Kita percaya Israel itu negara pilihan Tuhan. Dimanapun kita harus defense Israel dengan secara ini, ya kan? Nah, dalam ajaran Islam juga kita harus ngerti kenapa nggak ada ini yang namanya two-state solution. Ini nggak mungkin two-state solution, tidak mungkin. Soalnya di ajaran mereka mengajarkan untuk membunuh Yahudi dan Kristen yang kamu temui. Itu ada di buku mereka, ada di ajaran mereka. Jadi don't talk about two-state solution. It's nonsense. Ya kan? Nah, contoh soal sekarang kita lihat negara Israel. Negara Israel itu ke sebelah barat, laut. Sebelah kiri dikelilingin sama negara-negara Islam besar. Dari dulu perang kok nggak pernah kalah. Jadi kalian harus melihat itu fakta. Kenapa kok nggak pernah ini Israel nggak never fail, nggak pernah kalah dalam berperang, ya kan? Nah di dunia juga mereka bilang Palestina itu mah omong kentut. Israel itu diakui PBB sebagai satu negara, sedangkan Palestina bukan. Apakah Palestina ini satu negara? Apakah dia punya budaya Palestina? Adakah mereka punya bahasa? Nggak ada. Ya kan, mereka ini semua Arab, budaya Arab, bahasa Arab. Jadi, don't talk about two-state solution, itu is nonsense pokoknya. Nah, terus contoh soal yang tadi udah disebut si Masa Amini, gara-gara udah pakai jilbab, tapi rambutnya masih kelihatan, itu aja ditangkap di kantor polisi, digebukin, tahunnya kita, pokoknya dia udah brain damage saja. Masa orang di kantor polisi bisa brain damage kalau nggak digebukin? Nah itu udah ajaran mereka, udah tradisi Amerika, udah udah cara itu mereka. Nah ini di TV ada orang yang namanya Muhammad Hussein Gaza, ngakunya 13 tahun di Gaza sekolah dia itu kacung, dia itu TKI, ngakunya sekolah di Gaza, otaknya compong itu kok bisa. Nah itu kan dia kan antekan keluarnya bisanya di TV, wan isinya orang goblok-goblok, ya kan? Nah he happened to live in Gaza for 13 years, ya sebagai kacung TKI, ya kan? Ngakunya jurnalis. Sekarang kalau dia jurnalis, siapa yang bayar? Siapa bosnya? Afiliasinya news apa perusahaannya? Jangan-jangan ini dia dibayarin tuh sama si Yusuf Kala. Kan itu. Omongannya itu ngaco gitu masuk TV. Ya kan? Nah, tadi ngomong mengenai obat. Nah, emang orang Islam itu nggak seneng sama obat. Kalau nggak percaya lu ke Aceh. Apa Aceh itu produksi paling besar ya marijuana dari Aceh. Nah, lu lihat Afghanistan. What is Afghanistan producing? Dia producing opium. Apakah itu bukan obat? Ya kan? Jadi, aduh lah, jangan macam-macam lah. Saya pasti berani memastikan si dokter Indonesia yang mati ini ya. Itu dibunuhnya di apartemen dia. Jadi itu bomnya spesifik dia jadi udah target. Jadi Israel udah tahu. Dia nggak ngebom buildingnya, dia ngebom apartemennya. Saya udah pasti tahu. Ini dokter ini hidup di Gaza itu siapa yang bayarin? Ya kan? Who's his financial backup?
Saya kak curiga, Wong Yusuf Kala aja yang bangun rumah sakit, ya berarti ini payrollnya jadi dari si Chaplin ini, si Yusuf Kala kalau menurut saya sih. Ya itu aja deh lanjut yang lain. Thank you Pak Paul. Saya tampilkan ini ya. Ya, kan gampang saudara ya. Narkoba jenis oksikodon ya. Oksikodon adalah obat golongan opioid yang termasuk dalam narkotika golongan 2 untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Pasca nyeri pasca operasi, nyeri kanker, nyeri kronis, ya, yang tidak bisa ditangani dengan obat pereda nyeri biasa. Kita tahu korbannya adalah sekitar 60.000 ya, dan belum lagi yang luka, belum lagi yang putus apa segala macam ya. Tentu ini memang digunakan untuk tadinya digunakan untuk pereda rasa nyeri karena perang ya, karena luka-luka perang. Ya, nama dagangnya Oxycontin, Percocet, ya, Roxicodone, bentuknya tabel, kapsul, larutan atau suntikan. Ya, cara kerjanya mengikat reseptor opioid di otak dan sumsum tulang belakang. Efek samping mengantuk, pusing, mual, muntah, konstipasi, mulut kering. Efek samping serius, depresi, pernapasan, penurunan kesadaran, ketergantungan fisik, psikologis. Kalau overdosis mati. Tanda penyalahgunaan mengkonsultasi resep dokter, meningkatkan dosis sendiri, mengajukan tablet dan disuntik atau dihirup, menggunakan untuk mencari rasa senang atau high. Nah, ini nih, ini yang dipakai ya. Kalau di Indonesia. Oxycodone itu barang mahal Pak Paul di sini. Nah, iya makanya itu yang dipakai sama. Waktu Kalau operasi orang pernah orang itu pasti tahu ya. Ini oksikodon ini bukan barang bukan sabu-sabu kelas bawah ini. bukan barang murah itu. Ini bukan barang Saya murah. waktu operasi dengkul itu saya dikasih itu oxycodone Mm-mm. tapi saya nggak sempat minum. Soalnya apa? Itu ketagihan. Satu. Ya, itu nama lainnya morfin, tapi bukan morfin ini. Nanti mungkin yang dokter bisa menjelaskan kali ya. Kalau saya kan bukan dokter dan saya bukan pemakai, jadi saya nggak terlalu tahu. Ini saya cuma browsing aja dari ChatGPT. Dari sini aja kita sudah langsung tahu, ya. Cuman saya pernah tahu namanya oksikodon. Pernah kasih tahu bahwa itu mahal. Ya, dan itu kalau saya diselundupkan itu dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Kalau orang Israel mau nggak ya? Kalau kamu bilang orang Israel itu katanya kejam ya, orang Israel kalau bisa kamu semua mati menderita kejang-kejang. Tapi ini kasih oksikodon biar apa? Kan pereda rasa nyeri. Ini goblok ini kadang-kadang ya. Orang-orang Indonesia ini goblok ya. Kalau ada orang korban perang banyak di sana, ya, ya pasti dia akan cari oksikodon dengan cara diselundupkan, ya kan? Israelnya boleh nggak masukin oksikodon? Nggak boleh. Nggak akan dikasih sama Israel malah. Tapi itu diselundupkan. Makanya UNRWA ngotot. Karena ini memang bisnisnya tadi, Pak Bung Toba. Itu memang bisnisnya UNRWA. Itu memang, makanya mereka ngotot. Ya, entah itu keluar, entah itu masuk, entah bagaimana caranya. Ya, tapi itulah yang terjadi. Aduh, kamu nih, orang Indonesia ini ya kadang-kadang. Oke lanjut. Tadi sudah saya tampilkan ya. Nah, jadi kamu tinggal pakai logika aja tuh, tinggal pakai otak kita, kamu langsung ngerti. Ini mah orang cari-cari nih. Nggak mungkin orang Israel. Orang itu menguntungkan orang Hamas kok, menguntungkan bisnisnya Hamas kok. Nah, ini tanya Pak Teddy nih. Pak Teddy ini tuh pemakai berat oksikodon ini, lagi perang itu. Pak Teddy silakan Pak Teddy. Soalnya lagi pula tadi dia sebutin ini Pak di siaran si sampai itu pengacara Batak tuh. Dia bilang, kenapa ini semua sumbangan harus masuk dari Israel? Nah kan utaknya nggak jalan. Pernah masuk dari Mesir, habis gitu gimana? Dijarah kan? Habis kan? Sama gitu sama si Hamas dijual balik ke rakyat. Makanya sekarang bantuan internasional masuknya dari utara, dari Israel masuk ke dalam. Tapi kalau ngomong di TV Indonesia katanya, oh enggak, kenapa harus masuk dari Israel? Udah dikasih obat segala macam, dicampuri obat. Aduh, nggak tahu deh mau ngomong apa. Soalnya masuk dari selatan kamu rampok, memang bajingan, Hamas bajingan perampok kan. Kalau begitu argumennya mereka katanya, kenapa ini sampai harus membunuh dari 50.000 orang? Palestina dibunuh. Nah kan compong. Sekarang pertanyaan saya balik. Kalau 50 orang itu dilepaskan, berhenti nggak nih perang? Itu aja sih. Kenapa ke Israel itu terus maju bunuh berperang? Ya karena 50 orang ini satu jiwa pun dihargai sama mereka. Ya kan? Seperti pertukaran prisoner, pertukaran
Itu orang-orang Palestina. Satu sandera dikeluarkan, Israel harus mengeluarkan kira-kira 300 sandera. Jadi harga jiwanya Palestina sama harga jiwanya Israel lain dong. Ya karena 50 orang ini, Israel harus tetap menyerang terus sampai habis. Aduh, nggak punya otak ini ngomong-ngomong di TV lagi. Ah, repot deh. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Ini bingung lah ya di Indonesia. Oleh sebab itu pendapat-pendapat apa itu yang ada di Indonesia selalu mereka seolah mewakilkan Indonesia. Ini yang selalu mereka narasikan. Kedati mereka adalah kelompok-kelompok pendukung teroris. Ya, sudah dikatakan di dunia internasional bahwa Hamas ini adalah kelompok teroris. Baru si Hussein dan beberapa kelompoknya bilang, siapa yang mengatakan dia teroris? Apakah Indonesia mengaku teroris? Nah, ini yang saya bilang, dia coba-coba merepresentatifkan adalah legitimate daripada bangsa dan negara Indonesia, sehingga dia berani bicara apakah Indonesia. Kemudian argumentasi yang saya dengar setelah diberikan pertanyaan kapan Palestina merdeka, siapa ini merdeka atau sejak nggak mampu jawab. Nah, karena begitulah kita itu, mereka itu kalau diskusi mau menjalankan dari pendekatan logika rasional dalam konteks sejarah, ya mereka tidak mampu menjawab. Mereka itu cuma punya kemampuan menjawab dengan kemampuan berimajinasi dengan menggunakan dalil-dalil agama mereka. Itu persoalannya. Kemudian kita bicara hal-hal yang benar-benar yang realitas. Kenapa ini UNRWA ini membantu kelompok Gaza? Karena apa? Di United Nation itu yang dari ICO itu, yang organisasi Islam itu, komite itu, dia yang lebih banyak menguasai, yang menduduki tempat-tempat di United Nation. Nah, nanti teman-teman coba track itu, ada di media, ya ada di news. Kemudian ada lagi lembaga satu, hampir 100 lebih kelompok-kelompok Islam yang bersarang di United Nation. Nah, oleh sebab itu tekanan-tekanan yang terjadi di United Nation oleh kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian ini negara-negara besar seperti Amerika, mereka sudah tahu. Mereka punya staff-staff ahli, advisor sudah tahu itu. Sehingga Presiden melakukan pemotongan bantuan-bantuan ini. Yang kemarin kita diskusi masalah USAID itu masih terangkat di permukaan di beberapa media kemarin dulu. Karena diakibatkan ini. Sebenarnya Donald Trump itu tidak memotong anggaran itu 80% sehingga karena apa? Anggaran-anggaran itu disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ini. Itu begitu juga di UNRWA. Siapa sih yang memberikan bantuan di Gaza itu kalau bukan juga dari Amerika? Kalau kita kaji, bukan PBB ambil uang dari mana? Pertanyaannya itu. Baru dia sumbangsikan ke sana. Ya, tadi juga kita menganalisa tadi. Kita sebenarnya sejauh-jauh analisa masalah direktur rumah sakit yang ada di Indonesia itu, dia berafiliasi dengan Gaza. Dia salah satu pemimpin. Baru diincar oleh Mossad itu. Dan Mossad mengatakan di media, ya semua seetero keluarganya yang tewas di satu apartemen. Targetnya cuma dia. Tidak mengeskalasi ke tempat lain. Ini bagus sekali. Oleh sebab itu saya kagum cara kerja daripada Mossad ini. Artinya ceritanya lebih baik orang ini dikorbankan daripada dia mengorbankan lagi ribuan orang. Karena bagus cara-cara strategi daripada Mossad ini, IDF ini, hanya dengan cara seperti ini bisa memutuskan mata rantai daripada teroris ini. Itu bagus, sehingga dia coba ambil ke situ. Tetapi ya, bagaimana pandangan kita? Apa dengan cara juga begitu? Akan habis? Tidak. Karena kalau kembali bicara ideologinya itu, yang kita selalu bahas tentang
sudah diajarkan itu tentang mati syahid lah, atau sudah ada dana membara, atau memang sudah ada nubuatan begitu, mereka akan melakukan terus-menerus itu. Karena apa? Sudah diajarkan, sudah didoktrinkan kehidupan mereka. Ini yang dibilang itu sel-sel yang saya sebut ya, apa sleeper cell, sel-sel yang tertidur itu akan bangun. Karena apa? Dari ajaran-ajaran itu. Pertanyaan bagi kita, kalau benar-benar selesai pertempuran yang ada di Gaza itu, apakah perang sudah berakhir? Itu pertanyaan bagi kita. Barangkali sudah tidak akan berakhir, cuma meminimalisasi gitu. Iya, cuma persoalan meminimalisasi pergerakan apa ini, kelompok-kelompok teroris ini. Dan orang di dunia ini sudah tahu begitu, orang dunia sudah tahu siapa yang mensupport, yang mendukung si teroris ini, tentunya dari Iran. Itu semua dunia tahu, itu agen-agen internasional tahu. Mau dia M16 yang dari Inggris, mau dia dari CIA, FBI, mau dia dari KGB, semua tahu, semua negara tahu yang mendukung ini adalah Iran. Gitu. Nah, oleh sebab itu tidak heran loh. Nah, kalau di situ muncul istilah di pemikiran orang-orang awam ya, diskusi apa konstelasi begini, ada konspirasi, ya kan, itu bagus. Kenapa? Kita jujur aja. Artinya Trump dalam pendekatan ini dia dari pendekatan bisnis. Kalau bagaimana Cina juga dekatan bisnis, dia juga dekatan bisnis. Ini yang bagus. Oleh sebab itu, apakah perang ini tercipta karena ada permainan? Negara-negara maju ya bilang aja iya gitu. Ya kan? Karena apa? Karena negara-negara maju ini ikut campur di dalam persoalan peperangan itu. Tetapi apa? Lebih condong mereka mau menyampaikan itu dalam konteks damai dan cinta kasih, kan bukan konteks untuk dia masuk ke ranah itu. Seandainya ceritanya, contoh lah, Gaza dan kroni-kroninya berdamai dengan Israel. Apakah ada negara-negara ikut campur? Tentu tidak. Gitu. Persoalannya kan cuma di situ kita ambil triggernya. Kenapa ada kemarahan Israel? Karena sumpah seraka daripada pemimpin-pemimpin Islam Iran. Itu Israel harus dipunahkan. Gitu. Itu aja konteksnya. Kemudian Israel, Amerika juga. Dan negara-negara Eropa. Kan ini kelompok ini mengutuki semua negara-negara Eropa. Negara-negara Barat dibilang, kalau di Indonesia bilang negara Barat. Itu memang dikutuki oleh kelompok-kelompok ini. Dan harus dipunahkan. Didasarkan pada kebencian. Kebencian itu didasarkan apa? Bukan sejarah. Kalau sejarah cuma mengevaluasi bagaimana perpecahan Persia menjadi Iran, Irak, dan lain Babilonia, ya kita bicara Kores dan sebagainya. Persoalannya bukan mereka sudah tidak memahami, tidak menerima sejarah. Mereka cuma menerima apa yang diajarkan Nabi mereka. Persoalannya kan di situ intinya. Sehingga negara seperti Indonesia terbawa. Indonesia terbawa bukan karena dipengaruhi oleh apa. Dia buta, dia tidak akan melihat itu, tidak melihatkan Sunni dan Syiah. Kita mau berargumentasi di mana Syiah membunuh orang Sunni banyak, mereka nggak peduli. Kita menjelaskan bahwa ini Arab Saudi dan negara sekitarnya menganut paham Sunni yang maka dibunuhlah kelompok Syiah. Mereka tidak ada pengaruh. Seperti kemarin diskusi di media di Indonesia. Ditanya, kan kita ini, Indonesia ini menganut paham apa gitu. Jadi bilang begitu kan. Kenapa you membela you sedangkan kita 90% Sunni yang membantai Sunni Syiah? Mereka tidak peduli. Nah, ini saya bilang, ini karena akal sehat mereka ya. Tidak kerja. Reasonnya mereka tidak kerja. Reasonable-nya mereka tidak kerja. Karena udah diajarkan seperti itu. Itu persoalan kalau kita mau ambil kesimpulan. Kita mau bawa ke ranah dunia internasional sama, Pak. Ya, kita sama. Kita mau bicara tentang
narkoba, ya, penggiringan obat-obat lain semua. Ya kita selalu berpikir itu bukan dari kelompok mereka yang mendistribusikan itu. Barangkali ditumpangi oleh kelompok ini. Baru kelompok ini memanggil salah satu media Al Jazeera. Al Jazeera ini yang mengumandangkan lagi. Tetapi di sana tidak ada bukti. Kan kita selalu coba kalau kita jujur, apakah ada media ya, tadi dibilang BBC atau Reuters atau CNN internasional atau apa yang memantau di sana? Nggak ada. Yang di sana selalu bikin pernyataan itu adalah Menteri Kesehatan. Coba Anda track dari tahun lalu itu. Menteri Kesehatan yang ada di sana dia sampaikan itu kepada media Al Jazeera. Al Jazeera itu karena dia berapa di Qatar sana. Dia kantor pusatnya dan dibiayai oleh negara Arab. Maka dia yang sampaikan itu, dari sampaikan itu diambil oleh media-media di Indonesia. Kalau media di media-media lain itu yang ada di Eropa, Amerika dan lain sebagainya, ya mereka juga mengambil. Tetapi waktu diambil ada seorang komentator yang kritis menjawab itu. Kenapa cuman dari menteri ini, tidak ada media-media lain yang menyampaikan itu? Baru mereka katakan di situ ada pemutarbalikan fakta, lebih banyak menceritakan kebohongan. Oleh sebab itu selalu sejarah-sejarah, ya kalau kita kembali ke sejarahnya Babilonia sampai sekarang, kelompok-kelompok ini selalu menyampaikan kebohongan, kepalsuan, membawa berita membawa berita kebohongan. Itu memang sejarahnya begitu. Ternyata karakternya orang-orang ini, ya, lebih condong suka memutarbalikan fakta. Ini yang mendasar yang harus kita pahami. Bukan kita di sini dalam konteks melihat berdiri karena kita di kelompok netral, atau kita dari kelompok liberal, atau kita kelompok moderat, atau kita dari kelompok humanis, bukan. Kita melihat dari konteks akademisnya itu, kemudian kita cerita tentang realistisnya itu. Ya, benar Pak Paul selalu mengatakan, coba sahabat-sahabat di sini nonton diambil di Wikipedia lah, ambil di berita-berita update supaya kita sampaikan kemana, tapi mereka tidak mau mengambil di berita-berita itu. Ini ya kelompok-kelompok ini kalau kita lihat ya, saya cuma mengambil sampel di Indonesia ya, saya cuma mengambil sampel yang ada. Saya tidak mampu melihat dari dunia Arab karena jarang saya mendengar dunia Arab berbicara vokal seperti yang media-media di Indonesia, atau barangkali saya tidak membuka vlog itu ya karena menggunakan bahasa Arab. Barangkali di Arab juga melakukan itu, di negara-negara Arab. Nah, dan kemudian logisnya juga kan, bagi kita negara-negara di dunia Arab sana siapa sih yang membela Iran, itu kita sudah tahu. Ternyata negara-negara ya yang ekonominya, teknologinya, perkembangannya negara itu ya lebih condong tidak membela ini Iran. Ternyata negara mundur yang membela Iran, kayak Yaman itu, dan kelompok-kelompok teroris, dan lebih banyak yang membela Iran itu ada kelompok-kelompok teroris, sama kelompok-kelompok ini. Apakah Indonesia dijuluki negara teroris? Nah, kita bersyukur. Kenapa bilang tidak disebut sebagai negara teroris? Karena negara Amerika ini, Indonesia ini tidak di salah satu negara yang tidak di-ban oleh Amerika Serikat untuk dilarang masuk. Baru pertanyaan saya, berarti negara kita itu masih negara baik gitu. Belum dimasukin dalam list dilarang oleh negara Amerika. Nah, ini yang saya perhatikan kemarin, bahwa sudah hampir 33 negara di dunia ini di-ban, dilarang, diperhatikan oleh Amerika. Nah, ini eskalasi yang terjadi sekarang ini kalau kita pantau di media ya, di mana saja. Kemudian ya kita bicara di Amerika, ya, di Amerika kemarin, sekarang ini Donald Trump
yang calon mayornya itu, yang apa itu, yang dari New York, itu akan dikenakan, dia sudah janji, dia bikin pengancaman, saya akan deportasi. Karena apa? Dia tidak boleh dibantah. Kalau dia seorang presiden mau mengatakan itu benar, kemudian dia boleh mengatakan bahwa kok kan Anda orang asing di Amerika, ya Anda dari Uganda, ya Anda dia dinaturalisasi tahun 2018 masuk ke Amerika. Dan dalam kita bicara tentang negara, tentang presiden punya hak itu untuk mendeportasi orang. Dia pemerintah, penguasa tertinggi di Amerika. Jadi dia punya hak. Ya. Undang-undang aja dia boleh veto. Apalagi cuma manusia. Undang-undang yang dilakukan oleh Kongres itu, Senat itu ya boleh veto. Sama dengan di Indonesia. Presiden punya hak tinggi. Sehingga janganlah kita berpikir menarasi, ini Presiden Donald Trump di impeach oleh ini. Itu di berita Indonesia seperti itu. Tapi waktu dia menarasikan berita itu, mereka tidak memahami sistem tata negara. Kalau kita mengerti kan, seperti saya sendiri, saya mengaku, saya orang imigran di Amerika. Ya. Di Amerika ini punya undang-undang, punya peraturan, ya. Dia ada hukum. Mereka punya hak loh, kalau walaupun kita sudah citizen, sudah green, kan mereka punya hak untuk memulangkan balik ke negara kita. Karena negara ini begitu. Negara kekuasaan, negara kan harus ada kekuasaan. Itu ceritanya seperti itu. Supaya kita jangan terbawa dengan ini presiden punya apa, bukan yang punya otoriter, bukan, dia punya hak. Ya, seperti saya bilang tadi, dia akan menggunakan hak itu memulangkan si pemimpin yang calon nanti mayor di itu, kecuali mungkin dia berdamai. Karena dia mengancam Donald Trump. Dia mengancam, dia treatment pada Donald Trump. Itu di media New York Post, teman-teman buka hari ini. Kan dia itu, saya mau bilang, memahami dulu sistem kekuasaan negara, ya, baru kita berbicara dia punya hak atau tidak. Begitu juga kita bicara di dunia internasional kemarin, sudah sering kita diskusi. Amerika ini punya peran penting di lembaga-lembaga dunia, gitu, lembaga-lembaga internasional. Saya bilang kemarin seperti United Nations. Hampir 70% anggaran yang menggerakkan organisasi United Nations, anggarannya dari Amerika. Begitu juga NATO, North Atlantic Treaty Organization. Itu lebih condong Amerika yang menyumbang. Baru logika kita mau jalankan kemana? Itu yang saya cuma coba men-trigger cara berpikir pengamat politik di Indonesia. Ambil dulu ya, basicnya dari situ, ya, baru kita beranalisa. Ya. Jujur saya ikuti diskusi-diskusi pakar-pakar apa di Indonesia. Baru saya kadang melihat ini mereka tidak memahami secara mendasar itu. Seperti tadi saya katakan, kenapa itu UNRWA? UNRWA itu di United Nations, kalau teman buka itu di mana, LGBT dan lain sebagainya, akan ketahuan. Ternyata organisasi di United Nations itu lebih dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Sehingga dia boleh men-veto. Tetapi mereka tidak punya hak veto. Seperti negara-negara Rusia, Cina. Kan? Karena tidak memahami sejauh itu siapa yang punya hak veto. Cuma 5 negara barangkali yang punya hak veto di United Nations. Kalau negara yang di bawah-bawah itu cuma abal-abal. Oleh sebab itu saya kemarin mau mengatakan, ya, tapi teman-teman tidak paham kenapa Indonesia itu memaksa diri menjadi anggota Dewan PBB. Bukan karena dia berjuang, dia masuk dia berusaha masuk supaya dapat anggaran daripada organisasi itu, bukan dia masuk. Nggak ada Indonesia masuk kan yang nggak ada itu, nggak ada nilai tambah, tidak ada sumbangsi apa. Malah tambah mewek Pak Indonesia masuk benar, Pak. Tapi ini logika Pak, bukan kita mau menyampaikan. Dia masuk ke situ supaya mendapat anggaran. Kemudian ada lagi bertanya, Indonesia mengirim militer.
security itu kamar. Oke, Oh Pak iya. Teddy, kita lihat dulu berita ini. Ada sepotong Oh berita ya, ini.